Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masuk kepada halaman 18 ya, kalau dalam tanda ya. Sudah beberapa Selasa kita enggak. Iya, betul ya? Betul. Iya. Jadi telah kita bahas tentang siyasah kharijiyah li daulatil islamiyah. Jadi politik luar negeri bagi daulah Islam adalah ya alaqatud daulati bi ghairiha min duwalil wasyu'ubi wal umam. Jadi adalah interaksi antara negara atau daulah khilafah dengan negara-negara lain dan bangsa-bangsa lain. Kita lanjutin di sini. Wa wujudud daulati innama huwa min ajli tatbiqil islami fid dakhili. Dan adanya negara adalah semata-mata untuk melaksanakan atau menerapkan Islam di dalam negeri. Jadi daulah itu adalah untuk melaksanakan, menerapkan syariat Islam di dalam negeri. Ya, wa hamli, begitu juga wa hamli da'watihi fil khariji ilal alami. Dan juga mengemban dakwah di sini semata-mata juga untuk mengemban dakwah fil khariji ilal alami, kepada dalam aspek luar negeri ke seluruh penjuru dunia. Jadi negara itulah yang kemudian berdakwah ke seluruh negara-negara yang lain. Ya. Walidzalika kanat, ya. Dengan demikian ini adalah muhimmatud daulatil islamiyah. Ini adalah kepentingan negara. Dengan demikian ini adalah kepentingan negara Islam fil khariji innama hiya hamlud dakwah al-islamiyah. Jadi kepentingan negara Islam dalam aspek luar negeri itu adalah untuk dakwah Islam, bukan berdagang. Ya, bukan apalagi dagangnya impor yang pada saat masih banyak di dalam negeri. Ini dia malah beli barang dari luar negeri dengan alasan apapun. Tidak. Jadi daulah itu melakukan interaksi hubungan politik luar negerinya, ya, negara itu dalam negara Islam itu hanya semata-mata untuk dakwah Islam, bukan yang lain, bukan untuk main bulu tangkis, bukan untuk olahraga. Ya, bukan jual beli, tapi untuk dakwah. Sudah, itu aja. Ya, ya kan? Yang bagaimana walladzi
jalu ya nasrul islami asasan lisiyasatil kharijiyah, dan yang menyebarkan Islam ini sebagai asas bagi politik luar negeri huwa anna risalata Muhammadin alaihi salatu wassalam linnasi kafah, yaitu adalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sendiri ya bagi manusia secara menyeluruh. Jadi bukan karena maunya negara, tapi karena memang ketetapan daulah. Tapi memang karena apa? Ketetapan dari syariat bahwa interaksi negara daulah Islam itu bukanlah yang lain kecuali ya dakwah, nyebarkan Islam. Coba kan enak tuh kalau negaranya menyebarkan Islam ya, kesana kemari ya kan, mengutus utusan. Yang diutus pasti apa? Orang yang paham agama, nyebarin Islam ya. Mereka akan apa? Berdakwah di situ. Negara memberikan support, memberikan jaminan kepada kebutuhan orang itu di luar negeri tadi. Kalau orang itu nanti dihalangi secara fisik, negara bertindak, ya kan? Kirim pasukan, kirim utusan. Kenapa ini utusan saya atau orang-orang saya yang berdakwah tidak diperbolehkan? Atau bahkan misalnya dia itu dihalangi secara fisik ya, bahkan sampai mungkin dibunuh, nauzubillah ya pada saat itu ya. Jangan sampai pengemban dakwah itu misalnya seperti, tapi itu mungkin terjadi, dia mah syahid. Tapi pada saat yang sama negara diam saja, ini nggak boleh. Negara harus bertindak di situ. Nah, kenapa? Karena memang daulah Islam itu ada untuk interaksi luar negeri hanya demi dakwah Islam. Ya. Nah, jadi ini adalah yang memang diperintahkan untuk seluruh manusia. Mana dalil bahwa risalah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Dan tidak ada aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Peringatan terhadap apa? Terhadap manusia agar tunduk kepada syariat Allah. Kenapa begitu? Karena Allah adalah Tuhannya juga, ya kan? Yang menciptakan alam semesta. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ya kan? Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran, peringatan ya dari Tuhan kalian, pelajaran yang dia harus pakai dalam kehidupan. Apa itu? Quran. Seruannya ya ayuhan nas, berarti seluruh manusia itu harus sampai kepada mereka apa? Mau'izah ya, pelajaran, peringatan dari Allah tentang bagaimana menjalani kehidupan. Tidak. Itu. Jadi bukan masalah kita misalnya ada interaksi teman baik, apalagi cuma sekedar apa? Pertandingan sepak bola, pertandingan badminton, catur apa? Bukan itu. Tapi memberi pelajaran, memberi peringatan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ya, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku, katanya, katakanlah, maksud di sini kepada Muhammad itu, katakanlah bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, Rasul Allah kepada kalian semuanya. Sudahlah ada ya ayuhan nas, lalu dengan jami'ah.
Maka ini tanggung jawab seluruh umat Islam ngapain? Menyampaikan syariat. Ya, kita udah pelajari ya. Jadi ada kewajiban bagi umat Islam ini ya yang diberikan oleh Allah menjadi apa? Ummatan wasyatan. Umat yang kemudian menjadi saksi, menjadi apa? Bahwa orang ini telah sampai atau tidak. Apa itu? Syariat Allah. Jadi kitalah yang kemudian menyatakan nanti bahwa dia sudah sampai syariat Allah dan dia beriman, maka dia bisa menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kita bisa katakan dia sudah sampai syariat Allah dan dia tidak beriman, bisa jadi begitu. Nanti Rasulullah SAW yang kenapa begitu? Dia berarti orang yang bukan termasuk orang yang tidak tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu terhadap syariat, nah itu hitungan dari Allah. Yang dihitung kita kah atau yang dihitung mereka juga? Itu Allah yang punya hitungan. Walaupun nanti dalam kitab kita akan jelaskan orang-orang yang tidak tahu pun dan belum beriman, maka dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Pokoknya intinya belum beriman. Tapi kan karena tidak tahu, bukan itu. Ya, semua orang yang kemudian belum beriman setelah datangnya Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi orang atau kaum yang akan dihisab berdasarkan syariat Rasulullah SAW. Gitu. Makanya kalau dia belum beriman, maka dia jadi orang kafir. Nah, begitu juga dikatakan. Wa qala azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balag. Dan telah aku wahyukan ya dari kami kepadamu ini hadzal Qur'an agar menjadi peringatan kepadamu dengan Al-Qur'an ini dan juga wa man balag dan juga kepada orang-orang yang menyampaikan tadi ya, tersampaikannya Quran, menyampaikan Quran ya. Jadi peringatan dan harus disampaikan Al-Quran ini kepada semua manusia, dan ini tugasnya negara. Loh kok pokoknya tugas negara? Iya, nanti dia yang punya kekuatan. Lalu manusia gimana? Ya tugas juga. Nah, makanya dakwah itu ada dua, dakwah ilal Islam dan dakwah listinafil hayatil Islamiyah. Dakwah ilal Islam ini dilakukan oleh individu, oleh negara, oleh kelompok, ya kan? Tapi cara yang paling efektif adalah dakwah pada Islam dengan negara menerapkan syariat Islam di dalam negeri dan menyampaikan Islam ke luar negeri. Itu yang paling efektif. Individu boleh ngajak orang masuk Islam, boleh, karena itu bagian dari. Nah, lalu yang kedua sekarang, yang sekarang umat Islam ini belum melaksanakan seluruh syariat Islam, maka dakwah bagi umat Islam sekarang ini adalah listinafil hayatil Islamiyah, melanjutkan kembali kehidupan Islam. Jadi membangkitkan kembali kehidupan Islam. Nah, begitu juga wa qad qama rasulu bitablighi risalati linnas, dan Rasulullah SAW juga telah menegakkan, menjalankan dengan menyampaikan risalah ini kepada manusia, ya kan? Walamma iltahaqa bi rafiqil a'la, dan ketika Rasulullah SAW wafat, ya iltahaqa bi rafiqil a'la, ini istilah kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW wafat pada waktu itu, istamarrat risalatahu linnasi, ya kan? Yuballighuhum iyyahal muslimun, berlanjut terus risalahnya ini untuk disampaikan ya, dari risalah itu kepada oleh kaum muslimin. Ya, jadi terhadap risalah itu oleh kaum muslimin. Ya, jadi tetap dilanjutkan penyampaian risalah itu sendiri
oleh kaum muslimin, atau kaum muslimin tetap melanjutkan, nah begitu mungkin penerjemahannya ya, risalah ini untuk disampaikan kepada manusia, gitu ya kan. Maka fakana hamlud da'watil islamiyah, maka jadilah mengemban dakwah Islamiyah tadi lil alami istimraran li amali Rasulillah SAW. Maka menyampaikan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia adalah kelanjutan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan umat Nabi Muhammad iya dakwah, ya, umat Nabi Muhammad iya dakwah, lalu kemudian bagaimana? Ya dia berdakwah, menyampaikan Islam. Lalu tapi nggak bisa nih ke seberang pulau, ke negara yang lain. Makanya ada negaranya. Makanya harus negara daulah khilafah Islam. Iya. Itu yang harusnya dilakukan. Ya. Wahakaza, maka dengan demikian kana hamlud da'watil islamiyati asasan li alaqatid daulatil islamiyah bi ghairiha minad duwali wasyu'ubi wal umami. Dengan demikian adalah mengemban dakwah Islam itu menjadi asas untuk interaksi negara Islam dengan yang lainnya dari negara-negara, bangsa-bangsa dan juga umat-umat yang lain. Jadi asasnya dakwah, bukan dagang, bukan ngutang. Misalnya jadi bukan ngutang ini kan, bukan juga kompetisi main bulu tangkis, main basket, main apalagi, bukan, walaupun kita jago, apalagi cuma catur ya kan, diem aja catur nggak ada yang berisik bukan itu. Interaksi negara, dakwah, jihad, nanti di sini dijelaskan juga jihad. Wa hadza huwal hukmu syar'i, ini adalah hukum syariat. Wa huwa sabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is sahabah. Ya. Ini ditetapkan dengan kitab, sunnah dan ijma sahabat. Jadi Quran menetapkan wajibnya dakwah kepada seluruh umat, Rasul menjalankan dan juga menyunahkannya, menyuruhnya, maksudnya ditetapkan oleh perbuatan Rasul. Bahkan para sahabat yang melanjutkan kehidupan ya, kepemimpinan kepada umat ini juga menjalankan interaksi antar negara ini dengan dakwah ini. Walidzalika fa inna siyasatal kharijiyata lidaulatil islamiyah, dengan demikian maka sesungguhnya politik luar negeri dari daulah Islamiyah ya hamlud da'watil islamiyah lil alam, adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Paham? Gitu. Ya. Wah, ini kita buat apa belajar ini? Ya biar tahu, ya kan? Siapa tahu nanti jadi menteri urusan wanita dalam daulah Islam, ya. Nah, ngerti juga jadinya. Boleh. Ya, tapi dalam daulah khilafah nanti. Ya, insyaallah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Di atas ada pertanyaan? Nggak ada? Paham ya? Nah, sedikit-sedikit. Iya, kalau udah berapa lama ya kemarin guys? Tapi nggak apa-apa lah. Satu lagi, oke masih panjang. Sok aja deh. Ya udah. Ya, selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya, auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.